panggung untuk memulai forum kali ini di acara Sarasehan bersama Forum Kepala Madrasah Sekota Tangerang Selatan. Baik, mohon izin Bapak. Ini dampinginnya tadi sudah ada jadwal lagi Pak, jadi spesial hari ini Pak Andi. Sekali lagi ayah bunda semuanya, Bapak dan Ibu para hadirin, kita saksikan, kita dengarkan pemaparan beliau pada forum kali ini. Sebelumnya, Tangsel yang terpilih Indonesia. Mari untuk memperjelas sesuai dengan tema kita, yaitu peran madrasah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berakhlakul karimah di Kota Tangerang Selatan. Kami berikan waktu kepada Bapak Andi untuk memaparkan pendapat Bapak sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, Pak. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati, saya banggakan Pak Kiai Ahmad Ghazali, ya, Ketua PGMI Kota Tangerang Selatan. Ini sahabat saya, baik di NU maupun di tempat-tempat yang lain. Di tempat makan durian pokoknya. Yang saya hormati para kepala-kepala sekolah, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya hormati juga Pak Kiai Rosli, ini pengawas dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Tadi hadir juga beberapa pejabat teras di Kota Tangerang Selatan, hadir Pak Rosid, Bu Airin, Pak Pilar. Tentu ada sahabat-sahabat saya juga di belakang yang harus saya sebut ini. Kalau nggak disebut ntar marah-marah yang banser. Ada Adinda Imam. Kalau Bu Airin tadi ngomong Adinda, juga sebenarnya yang hubungannya Adi itu gua. Nggak ada sanadnya itu sama Bu Airin itu. Ada sahabat BKPRMI yang juga hadir pada siang hari ini. Tentu alhamdulillah saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang di dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini, Pak Bu, ya. Prinsipnya begini, madrasah, kebetulan saya ini alumni madrasah, Pak. Alumni madrasah juga saya. Cuman madrasah saya ini madrasah yang salaf. Jadi antara kurikulum nasional dengan kurikulum salaf ini betul-betul bedanya bainas sama wasumur. Jadi antara langit dan bumi, kira-kira begitu. Yang saya maksudkan adalah pendidikan madrasah ini adalah bagian dari gerbang awal untuk melaksanakan dan mengimplementasikan gerakan kita kepada masyarakat. Ini
Ini kebetulan yang hadir di sini ini kepala madrasah, di mana madrasah ini Pak, Bu, ini selalu, mohon maaf, saya dulu ketika sekolah di madrasah, saya selalu dianggap oleh kawan-kawan, oleh tetangga-tetangga saya di kampung, di Kudus, itu kasta yang paling rendah madrasah ini. Dianggap, dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena hanya bicara tentang keagamaan. Kalaupun bicara tentang ilmu-ilmu eksak, yang lain biasa-biasa aja. Dua, ya kan? Artinya ada 2 madrasah aliyah negeri, kemudian 1 madrasah sanawiyah, dan 3. Yang 3 madrasah ibtidaiyah negeri. Nah, 6 ini yang betul-betul dikawal oleh pemerintah. Sementara saya ini alumni madrasah yang non di cover pemerintah, namanya Madrasah Taswiqut Thulab Salafiyah. Tapi jangan pernah gentar Pak tuh, bahwa madrasah hari ini, baik madrasah swasta ataupun madrasah negeri, sama-sama bersaing menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Maka yang harus dilakukan kepala-kepala sekolah hari ini harus menggunakan teori yang konkret. Dalam hal ini kita coba, karena kita madrasah, saya akan mengangkat salah satu kaidah fikih untuk para kepala-kepala madrasah ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini salah satu kaidah fikih. Kaidah fikih di mana seluruh kepala sekolah madrasah, semua kebijakannya ini harus mengandung maslahah. Nah, mengandung maslahah versinya madrasah ini ya harus mengimplementasikan gerakan real di masyarakat. Apa itu gerakan real? Kalau misalnya motonya atau slogannya Kota Tangerang Selatan, cerdas, modern, dan religius, ini tanpa ada madrasah, religiusnya hilang. Inilah yang harus dibanggakan. Maka menata sistem kerja dan kinerja madrasah menjadi suatu kewajiban. Jadi madrasah itu bukan hanya belajar level keagamaan, tetapi level-level yang lain. Misalnya kepala-kepala madrasah di Kota Tangerang Selatan yang nanti yang dipimpin Pak Kiai Ghazali ini sudah harus membiasakan daily language. Daily language itu keseharian berbahasanya harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Guru-gurunya juga harus paham. Sehingga matrikulasi kita dalam mengajar, dalam kegiatan belajar mengajar ini konkret nanti Bu. Ibu dan bapak tidak akan pernah dipandang sebelah mata. Jangan kemudian nanti kalau misalnya matrikulasi kita ini berkurang, terus minta insentifnya Pak Ghazali kebanyakan. Nanti bingung dewannya Bu, ngaturnya juga. Artinya begini, antara pekerjaan kita sebagai tenaga pengajar, sebagai kepala sekolah dan madrasah harus seimbang. Karena forum ini forum yang akan memberikan maslahah juga untuk guru-guru yang Anda semua ini nanti kelola, khususnya di siswa-siswa. Maka matrikulasi kurikulumnya harus dirubah, harus berdasarkan era yang sudah modern. Sekarang ini dunia udah digital Pak. Dunia digitalisasi ini jahatnya luar biasa. Kalau kita ini tidak mengikuti, maka sudah saya pastikan Anda semua tertinggal. Saya pastikan itu. Maka Pak Ghazali ini berusaha sekuat tenaga memajukan madrasah-madrasah yang ada di
Kota Tangerang Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan kepala-kepala sekolah, dan juga forum-forum yang memang memberikan manfaat untuk madrasah. Maka supaya tidak dipandang sebelah mata, madrasah sudah harus berubah. Madrasah sudah harus berubah. Jadi Kementerian Agama juga, ini mohon maaf ini Pak Pengawas, Kementerian Agama juga jangan hanya memperhatikan madrasah negeri aja, jangan. Jadi buat rebutan gitu. Madrasah swasta juga harus didirikan, diperbaiki. Kenapa? Karena madrasah Pak, ini yang punya legal formal sah itu memang Kementerian Agama. Dan harus panjenengan ingat semua bahwa madrasah itu rata-rata alumninya ini luar biasa. Ada Pak Ghazali jadi ketua PGMI, ada Pak Rosid jadi ketua DPRD. Semuanya ini karena alumni-alumni madrasah gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Oleh karena itu kurikulum, terus kemudian teori dan teknologi pembelajaran harus sudah mulai pelan-pelan ditata kelola, dirubah dengan maksimal, sehingga nanti siswa-siswa yang belajar di madrasah itu betah dan memiliki kapasitas dan kredibilitas yang kuat memajukan pendidikan, khususnya pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Yang kedua yang ingin saya diskusikan adalah terkait kemaslahatan di internal madrasah. Dinamika madrasah ini luar biasa bikin pening, Pak. Kenapa? Karena setelah kita bicara tentang data, runtut tentang data, antara guru negeri dengan guru swasta, ini lebih banyak guru swasta. Pertanyaannya, ya kan, honorarium, insentif, tunjangan, ini lebih banyak negeri daripada swasta. Maka bagaimana kita ini meningkatkan kapasitas kita untuk pantas dan layak bisa diangkat oleh pemerintah, baik itu dalam segi honor, insentif dan lain sebagainya. Ini penting. Maka kita di perwakilan di legislatif ini ya selalu memperhatikan aspirasi madrasah. Begitu Pak. Bukan hanya bicara soal politik aja. Jadi kemanfaatan kita sampai sudah level bagaimana dewan-dewan ini mampu mengkanal kekuatan di level madrasah. Karena yang negeri-negeri ini udah banyak pada diurus oleh pemerintah. Ini mohon maaf ini Pak Panwas, nanti saya juga akan menyampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya akan memberikan rekomendasi kepada Kemenak, dalam hal ini Dirjen Pendis Pendidikan Islam. Ini kebetulan alumni madrasah juga Dirjen Pendis. Kapan-kapan saya hadirkan di sini nanti Pak Ali Ramdhani, atau enggak ada Pak Waryono dan lain sebagainya itu. Nanti saya hadirkan. Supaya apa? Supaya peran kementerian, peran pemerintah, bukan hanya pemerintah kota, tapi pemerintah pusat itu maksimal terhadap perhatian khusus untuk guru, untuk kepala sekolah dan juga tenaga pendidik yang lain yang bernaung di madrasah. Karena kasihan Pak, kalau di Tangsel mungkin masih penting lah. Coba tengok saudara-saudara kita di Mamuju, di Papua, di Sulawesi. Buset itu Bu, Pak, ngeri, saya sedih. Saya kalau ngelihat guru-guru madrasah, boro-boro bisa tingkat begini sekolahannya. Bocor iya, lantai 1, kelas cuma 4 biji. Nah ini kan harus diperjuangkan Pak. Nah kalau nggak diperjuangkan, bagaimana kita bisa menata kinerja dan tata kelola guru madrasah khususnya di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, pertama
pertama kita harus menaikkan grade kapasitas dalam dunia tenaga kegiatan belajar dan mengajar, kemudian mengangkat diri kita, matrikulasi kita untuk kemudian bisa dianggap layak sebagai penerima penghargaan, penerima honor yang layak, penerima insentif yang serius yang bisa dipastikan oleh pemerintah, dalam hal ini DPRD Kota Tangerang Selatan dan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, selain memang guru madrasah, kemudian tenaganya, sekarang dinamikanya banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di madrasah. Banyak sekali Pak Pak pengawas yang berbeda, cara menangkapnya pun berbeda. Maka saya berharap nanti juga bagian dari salah satu agenda kami di DPR ini mempertahankan diniyah yang sudah ada, artinya tidak merugikan siswa tapi juga tidak membuat jelek sekolah atau madrasah. Ini bisa Pak, dan ini regulasinya nanti akan kita atur oleh Pemkot dan juga oleh DPRD. Yang jelas menurut saya solusi satu-satunya, karena banyaknya keluhan, saya kira pendidikan diniyah dan pendidikan madrasah menjadi satu kesatuan. Teknisnya nanti tinggal dirubah, apakah sore ini misalnya dari jam 3 sampai jam maghrib itu pendidikan madrasah, setengah 6, paginya ini pendidikan diniyah, paginya pendidikan madrasah. Nah inilah nanti akan bisa terlihat karakter building dari seluruh komponen yang ada di madrasah, mulai dari guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan juga siswa. Nah ini yang penting, barulah kita bicara tentang insentif. Jadi money follow function Bu. Kalau kerja dan kinerja kita aja buruk, Anda tidak punya hak atau Anda kurang berhak meminta insentif terlalu banyak. Karena money follow function ini berlaku sunatullah. Kira-kira begitu. Mau di perusahaan, mau di dewan, mau di kementerian, mau di lembaga eksekutif ataupun yudikatif, semuanya sama. Jadi ada reward and punishment, ada hukuman kira-kira, juga ada hadiah. Lah kita ini mengejar yang ada hadiah. Kenapa? Karena dari hadiah kita bisa self reminder. Begitu loh. Jadi self reminder kita, memberikan hadiah kepada diri kita, ini bagian dari salah satu cara membanggakan apa yang sudah kita hasil kerjakan. Dalam kata lain, bersyukur. Begitu loh Pak. Oleh karenanya Dewan kemudian Pemkot tetap akan berkomitmen untuk mengalokasikan, apalagi nanti saya ini nanti 29 Agustus dilantik, dan itu mulai tanggal 29 itulah kerja dan kinerja Dewan akan dinilai oleh masyarakat. Maka siapa yang akan berpihak kepada madrasah, nah kira-kira inilah yang akan menjadi panggung dan kenangan terindah selama menjadi anggota DPR. Dan juga begitu juga yang jadi wali kota dan wakil wali kota. Saya berkali-kali diskusi dengan Pak Pilar bahwa madrasah, alumni madrasah ini bukan orang sembarangan. Alumni madrasah ini punya kapasitas dan kredibilitas yang tidak usah dipertanyakan. Lalu dari siapa mereka ini bisa seperti itu? Ya dari guru-guru yang hadir, dari kepala sekolah yang ikhlas, yang kemudian tidak terlalu banyak menuntut. Kira-kira kalau ibu-ibu ini, saya bilang udah Bu, tenang baik, sabar bentar kita urus.
Pasti kan jawabannya, jangan ajarin saya soal sabar Pak Dewan, misalnya begitu. Udah pasti. Karena di Indonesia ini bicara kesabaran udah paling sabar lah, ya kan? Paling sabar. Ngobrol kira-kira udah setengah jam, gerahnya minta ampun ini. Udah paling sabar kita ini. Guru-guru hadir mulai dari pagi itu udah paling sabar. Artinya bahwa kita ini tidak boleh atau tidak seyogyanya menuntut apapun terlalu banyak kalau kerja dan kinerja kita sebagai pengayom masyarakat, dalam hal ini kepala-kepala madrasah ini menjadi pengayom umat, belum maksimal. Ini jangan sampai. Yang ada kita akan terus dipandang sebagai kasta terendah. Makanya sebagai alumni madrasah, saya nggak rela Bu kalau panjenengan semua bapak-bapak yang ada di sini juga dianggap kasta yang paling rendah. Karena saya alumni madrasah, 9 tahun saya ini, MI MTS saya, madrasah itu. Kemudian sekolah di SMA NU, yang bau-baunya juga madrasah, kira-kira begitu. Artinya hidup saya ini di madrasah. Belum lagi nanti misalnya di Dewan, saya di Komisi 2, bersinggungan dengan namanya pendidikan. Nggak mungkin saya nggak ngurusin madrasah. Nggak mungkin saya tidak mengusulkan keberpihakan kepada madrasah, karena alumni madrasah. Maka berbanggalah Anda semua yang hadir di sini sebagai pemangku kepentingan madrasah. Oleh karena itu kita sebagai warga madrasah harus manutun bil maslahah, harus semuanya mengandung tentang kemaslahatan. Kenapa? Karena dari manutun bil maslahah inilah nanti kita akan bisa dikenang, dan insya Allah apa yang menjadi kerja dan kinerja kita ini bisa dihargai betul oleh masyarakat dan ilmu-ilmunya bermanfaat. Mungkin itu Bu, Pak, sebagai pengantar. Nanti Pak tim pengawas bisa menambahkan. Kira-kira ada diskusi, silahkan. Ada beberapa pertanyaan juga silahkan. Nanti semaksimal mungkin akan saya jawab, karena ini waktunya sudah jam 11:30. Sehingga biasanya kalau acara-acara begini jam 12 harus sudah selesai, karena waktunya sholat zuhur, bukan waktunya makan siang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andi atas pemaparannya. Baik para hadirin, kami buka sesi tanya jawab. Berapa penanya Pak sekiranya? Baik, disesuaikan waktu. Kepada penanya pertama, kami berikan kesempatan kepada ayah bunda guru semua, Bapak Ibu Kepala Madrasah serta Dewan Guru yang hadir, yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Pak Pengawas dulu. Pak Pengawas, Pak Haji Rosli ingin memberikan satu pertanyaan. Baik, kepada Pak Haji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah di Tangerang Selatan memang cukup banyak Pak, namun berada di luar negeri seluruhnya. Bahkan guru dalam satu sekolah itu ada yang tidak ada guru negerinya, bahkan juga tidak ada guru sertifikasinya. Jadi guru honor murni. Namun kategori pendidikan rata-rata guru MI, guru madrasah ya, sudah S1 seluruhnya. Bahkan juga sudah ada yang S2, banyak dan sebagainya. Namun guru-guru kami ini khususnya di lingkungan Kota Tangerang Selatan perlu adanya status Pak Dewan.
status marital ini sangat dibutuhkan. Begitu pula adalah status bagi guru. Nah, mohon tahun ajaran 2024-2025 yang akan datang, yang insya Allah kita mulai pada tanggal 17 Juli 2024. Konon informasi dari Google dan sebagainya, ada 23.000 calon P3K dan calon pegawai negeri sipil. Ya. Mohon Pak Dewan untuk memberikan peluang kepada guru-guru kami di tahun ajaran 2024-2025 untuk dapat dan bisa ikut serta menjadi peserta P3K, karena informasi yang awal adalah berasal dari instansi pemerintah, baik pendidikan maupun instansi lain. Nah, karena madrasah adalah dari luar negeri seluruhnya, mohon Pak Dewan untuk memberikan kesempatan P3K dari guru-guru kami yang berasal dari sekolah swasta. Itu saja, Pak. Makasih. Baik, luar biasa Bapak pengawas kita ini. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk pertanyaan yang luar biasa. Ini permohonan sih sebenarnya ya. Semoga Pak Andi selaku Bapak Dewan kita yang insya Allah mewakili nanti, amin, dilantik menjadi Komisi 2 yang menangani bidang pendidikan, tetap perhatian kepada kita selaku guru madrasah di Kota Tangerang Selatan. Baik, untuk Bapak Andi dipersilakan menjawab satu pertanyaan sekaligus permintaan dari Bapak pengawas kami nih, Bapak Haji Rosli. Baik, dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak pengawas, Pak Rosli. Ini bukan pertanyaan kalau ini. Ini Pak permohonan. Kode Pak, ini kode Pak. Ya, ya. Jadi begini Pak Rosli, ada regulasi di mana P3K ini diatur oleh Kementerian Pusat. Oke, ini yang harus dipahami oleh teman-teman guru ini. Nah, sementara Kota Tangerang Selatan ini hanya penerima kuota. Jadi yang punya regulasi ini itu Kementerian Pusat. Dalam hal ini misalnya kalau madrasah melalui Kementerian Aparatur Negara berkoordinasi dengan Kementerian Agama, baru datang ke kementerian terkait yang ada atau dinas terkait yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pada prinsipnya begini Pak Rosli, kita sebagai kelembagaan yang membidangi terkait dengan pengawasan anggaran, kemudian pembuat undang-undang, dan juga pengawas kebijakan yang lain, kita akan usulkan itu. Kita akan usulkan apa yang menjadi perhatikan. Setidaknya kalau masih ada sekitar 2000, ya separuh atau seperempatnya dulu lah. Ini kita coba akomodasi. Begini Pak, kalau kuota itu kita harus bersaing. Ini sementara kan sekolah ini kan sekolah luar negeri semua ini, kira-kira kan begitu, alias swasta. Nah memang upgrade-nya ini Pak, upgrade diri kita ini. Jadi kalau sudah masuk kategori P3K ini soal upgrade diri, SDM. Mulailah hari ini, panjenengan semua yang hadir di sini, anda sekalian ini mengupgrade diri sehingga mampu dan layak masuk dalam kuota P3K. Karena P3K ini kebijakan pemerintah pusat dan juga ada tesnya segala macamnya, ada kualifikasinya, ada sertifikasinya dan lain sebagainya. Maka dari mana kalau kita tidak punya kapasitas, tidak punya kredibilitas, sementara hanya mengusulkan nama si fulan, si ini,
si itu. Nah, sementara ketika ditanya secara administrasi kita lemah. Lah ini nanti percuma, Pak. Jadi kita di dewan malah diketawain sama pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu supaya kebijakan pusat ini bisa ditangkap langsung oleh kebijakan di daerah, maka solusi yang pertama tentu coba kita mengupgrade diri. Nah, mengupgrade diri itu caranya bagaimana? Ya meningkatkan kualitas diri kita, cara kita mengajar, teori kita, konsep kita. Jadi kalau mau membangun sesuatu itu ada semacam visibility study, studi kelayakan. Nah, kalau Anda semua ini studi kelayakannya lemah, maka pemerintah kuotanya itu pasti akan sedikit. Andai kata tadi Pak Rosli bilang ada 2.300, ini semua visibility studinya ini bagus, ini bukan hal yang mustahil bahwa separuh lebih ini bisa diangkut dalam kategori P3K, karena yang merumuskan tim pusat. Nah, kebetulan misalnya di beberapa titik jaringan-jaringan untuk menuju ke pusat kan ada, kita tinggal bicara saja. Nah, inilah diperlukan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi dan fakta lapangan. Maka Anda harus kerja nyata dan kerja fakta, membuktikan bahwa studi kelayakan kita ini mampu dianggap layak oleh pemerintah pusat. Karena semakin kecil, semakin sedikit studi kelayakan yang dimiliki oleh suatu daerah, misalnya di daerah mana Poso, terus kemudian di daerah Toli-Toli, ini salah satu kabupaten yang pasca terorisme, pasca ada teroris gitu lah, sehingga semuanya down, masyarakatnya itu lemah. Jadi sekolah negeri nggak ada yang mau, sekolah swasta nggak ada yang mau. Kenapa? Ya karena memang down. Nah, ini fakta, Pak. Jadi Anda harus mengupgrade diri. Nah, ini saya cerita nih ya, Bu, tolong dengerin ini. Ini saya cerita fakta kenapa madrasah ini bagus, misalnya tidak dipandang sebelah mata. Nanti nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rosli. Saya ceritakan, Bu, di Kabupaten Kudus, di tempat saya sekolah menimba ilmu, sekolah negeri kagak laku. Jadi sekolah negeri itu di Kabupaten Kudus ini sampai ngasih gurunya ini loh dibekali uang 1 juta rupiah masing-masing untuk mencari setidaknya 3 siswa, semua gurunya kasih 1 juta ongkos, nanti terus kemudian dikasih seragam, dikasih buku. Ini kagak mau masuk negeri, Bu. Kenapa? Karena guru-guru negeri di sana upgrade dirinya kurang. Pertanyaannya, lalu orang-orang Kudus itu sekolahnya di mana? Madrasah ibtidaiyah, misalnya Al-Ma'ruf Kudus, misalnya begitu. Ini swasta. Madrasah ibtidaiyah mana? Yang intinya itu di situ ditulis kelurahan atau nama-nama Arab. Ada misalnya seperti di sini Nurul Falah, begitu. Ada madrasah ibtidaiyah NU misalnya. Jadi tidak ada kebanggaan orang-orang Kudus itu sekolah di negeri. Jadi sekolahnya pengennya di madrasah. Kenapa? Karena madrasah di sana bangunannya tingkat bagus, gurunya top, sertifikasinya lengkap, komputerisasi digitalisasinya bagus, lomba-lomba selalu menang. Masyarakat melihat, ngapain anak gua sekolahin negeri, biar kata gratis gua gak mau. Mending sekolah di swasta tapi bayar jelas, hasilnya juga maksimal. Fenomena ini yang harus ada di Tangsel. Begitu. Nah, ini lemahnya pemerintah kita, mohon maaf.
Jadi saya bicara begini juga tidak hanya di depan panjenengan semua, saya biasa bicara di forum-forum Forkompimda, walaupun secara non formal. Saya bicara bahwa jangan sekali-kali meninggalkan madrasah, karena madrasah ini gerbang awal mengenal bahwa Tangerang Selatan ini cerdas, modern, dan religius. Jadi religiusnya ini nggak ada Pak kalau nggak ada madrasah. Ini harus diyakini. Maka kebanggaan ini saya berharap menjadi psikologis tersendiri kepada panjenengan semua yang hadir di sini, sehingga mampu mengupgrade diri. Setelah mengupgrade diri, maka visibility study-nya jelas, dan pemerintah pusat nanti akan bisa melihat bahwa kuota, jatah, slot, bukan slot judi, slot kuotanya ini ditambahkan di kota Tangerang Selatan. Itu juga tentu dengan dorongan dari pihak legislatif dan eksekutif yang ada di kota Tangerang Selatan, diusulkan ke pusat. Begitu Pak Rosli kira-kira ya. Ini saya bicara lagi. Baik, terima kasih pemaparannya kepada Bapak Andi, juga pertanyaannya kepada Pak Haji Rosli. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi, madrasah yang di Kudus, di kota Kudus, mudah-mudahan kita di pemerintahan kita di kota Tangsel bisa diterapkan, dan juga saya semangat untuk upgrade diri, khususnya untuk diri saya sendiri selaku guru madrasah, dan juga ayah bunda guru semua yang hadir pada siang hari ini. Mari sama-sama kita tetap semangat untuk mengupgrade diri. Semoga kita tetap istiqomah membersamai anak-anak murid kita di madrasah kita tercinta. Apakah masih ada pertanyaan? Satu Pak Haji boleh ya? Satu, baik. Karena Bapak ada acara kembali. Baik, Bapak boleh berdiri, saya berikan mikrofonnya. Nama dan instansinya ya Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Bapak Ujang. Kebetulan saya dari Madrasah Diniyah Pak. Alhamdulillah di Tangsel ini udah ada yang disebut dengan Perda Diniyah itu tahun 2007, cuman dari tahun 2007 sampai sekarang itu masih melempem, belum berjalan karena belum ada payung hukumnya yang disebut dengan perwal. Ya, saya juga bukan pertanyaan ini, mohon kepada Bapak. Kebetulan Bapak kan di pada Tangerang Selatan, segeralah diterbitkan itu yang namanya perwal diniyah. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak silakan menanggapi sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini ya Pak ya. Dipersilakan. Pak Ujang ya? Diniyah ya Pak ya? Diniyah. Betul sekali Pak, memang di Tangerang Selatan ini sudah ada namanya Perda Diniyah. Pertanyaannya kemudian kenapa melempem? Ya karena nggak ada perwal. Nggak ada perwal. Jadi mulai November besok ini akan ada harmonisasi antara pemerintah kota dengan pemerintah kota dengan eksekutif dengan legislatif lah ya. Jadi Pemkot dengan DPRD. Nah, salah satu yang akan kita bahas itu adalah soal undang-undang pondok pesantren. Dan undang-undang pondok pesantren ini nanti secara menjadi satu kesatuan kita akan juga bahas terkait dengan evaluasi Perda Diniyah. Kebetulan nanti saya ketua Pokjanya. Jadi insya Allah akan saya perjuangkan itu Pak. Ya, kalau tadi jenengan mendengarkan Bu Airin secara seksama, ya bukan Bu Airin tidak mau, karena posisi Perda Diniyah itu dieksekusi ketika masa akhir Bu Airin, bukan Bu Airinnya tidak mau. Jadi bukan Bu Airinnya tidak mau memberikan perwal, tapi belum diteruskan oleh pemerintah yang sekarang.
Ya karena DPR-nya juga nggak paham. Begitu aja udah. Saya udah bilang sama Haji Rosid. Jadi kalau DPRD-nya paham tentang madrasah, DPR-nya, perwakilannya ini paham bagaimana menata kelola sistem pendidikan di madrasah, apalagi madrasah yang luar negeri, ya pasti nanti akan diperjuangkan. Karena di kabupaten, di kota-kota lain, diniyah sudah menjadi perda, sudah menjadi peraturan daerah. Lah perdanya itu di backup dengan perwal, peraturan wali kota. Lah perwalnya nggak ada, jadi perdanya ini yang bikin DPR Pak. Karena setengah-setengah merjuanginya, nggak bisa jadi perwal, begitu loh. Lah kalau nanti ini undang-undang pondok pesantren ini akan kita perdakan. Setelah kita perdakan, kita kawal masuk ke perwal. Saya yang akan mewajibkan itu, kira-kira begitu. Artinya apalagi kami ini aktif di NU Pak. Jadi NU itu tidak, Nahdlatul Ulama itu tidak punya rasa takut sama sekali untuk memperjuangkan hal yang itu berkaitan dengan umatnya. Kenapa? Karena NU sodikul hukumah, bermitra dengan pemerintah, jadi tidak pernah takut. Maka unsur dan ornamen madrasah ini bagian dari salah satu ladang perjuangannya warga NU. Maka DPR yang dari NU nanti akan saya kumpulin. Lu ngaku NU, perjuangin dong madrasah, kan begitu Pak. Perjuangkan diniyah, perjuangkan pondok pesantren. Ini yang belum pernah ada diobrolkan di dalam forum-forum kemadrasahan, itu belum ada. Jadi yang dipikirkan ini soal bagaimana insentif dan terus. Jadi insentif itu Pak, menurut saya tadi yang saya sampaikan, money follow function. Uang itu akan mengikuti hasil kerja kita. Jadi kalau kerja kita aja nggak layak, maka pasti anggapannya seperti itu. Lu minta duit mulu, lu naik gaji mulu, mesti begitu. Sehingga obrolan di dewan, di eksekutif selalu begitu. Makanya tadi Bu Airin bilang, perda diniyah sudah ada, madrasah sudah ada, tapi perwalnya nggak ada. Kenapa? Karena soal bicara insentif mulu. Jadi cobalah kita ini sebagai warga diniyah, saya ini Pak, pengenyam pendidikan saya ini juga diniyah, madrasah. Jadi saya kalau pagi itu sekolah di madrasah, pulang 3:30, 3:30 saya udah masuk diniyah, ula, wusta, dan seterusnya. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Pertanyaan saya sederhana, guru saya siapa yang bayar? Kan itu. Lah masa iya guru di sebuah madrasah 1 bulan cukup bakal beli rinso sama sampo? Lah anaknya B7, misalnya begitu. Belum lagi arisan, belum lagi ntar kondangan kalau di sini. Artinya ini harus diperjuangkan yang begini-begini. Makanya kenapa Komisi 2 tidak terlalu bicara tentang madrasah? Ya kan? Karena memang ada miskomunikasi di internal, kira-kira begitu. Kalau saya mengkritisi hari ini, saya belum dilantik, jadi nggak masalah saya mengkritisi. Saya sebagai warga Nahdien dan wakil ketua PCNU Pak saya, jadi nggak masalah. Nah, nanti kalau sudah dilantik, saya akan lebih baik lagi coba untuk mengkritisi kritik yang konstruktif, kira-kira begitu. Maka soal Pak Ujang ini akan saya sampaikan nanti ketika setelah ngurusi undang-undang pondok pesantren, karena ini menjadi kebijakan nasional Pak. Kalau undang-undang perda diniyah ini tinggal diperwalkan, perdanya mah udah ada Pak, gitu loh. Karena kenapa melempem ya, karena DPR kan bukan tempatnya orang gaji.
DPR itu tempatnya orang buat kebijakan. Nanti dari kebijakan itu dikasih ke pihak Pemkot, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Nah, mereka-mereka lah yang ada di Pemkot mengeksekusi. Kalau misalnya Pemkot menginstruksikan kepada kementerian dinas pendidikan, berarti dinas pendidikan lah yang akan mengeksekusi gerakan itu. Kalau Kementerian Agama ini kan garis koordinasinya dengan pusat, kan begitu Pak. Jadi kepala Kemenak hanya sifatnya bukan kok ini ya, sifatnya hanya bukan ini kebijakan, bukan pengambil kebijakan, tapi lebih di pusatnya, kira-kira begitu. Nah, kalau dinas pendidikan di Kota Tangerang Selatan bisa diperintah sama wali kota, tapi kalau kepala Kemenak ini susah karena memang garis koordinasinya beda. Yang perintah harus dewan, kira-kira begitu. Itu pun yang punya jaringan ke pusat. Kalau nggak punya jaringan ke pusat, ya mohon maaf, pasti ya diam-diam aja. Insya Allah Pak Ujang nanti, insya Allah terus saja orang Islam, insya Allah terus. Nah, ke depan karena saya diundang Pak Lili, dan Pak Lili ini sahabat saya, sama-sama berjuang di Nahdlatul Ulama, sama-sama berjuang di madrasah. Kami sering diskusi sama Pak Ghazali, ya saya akan support itu. Walaupun dapil saya dapil Ciputat, kewajiban saya hanya, ada yang dari Ciputat coba angkat tangan? Banyak ya? Nah, kewajiban saya hanya ngurusi Ciputat. Ciputat Pak ya? Nah, dapil saya dapil Ciputat, jadi kewajiban saya secara politis itu hanya ngurusi Ciputat. Tapi karena labeling di Dewan sana sebagai anggota DPRD Tangsel, bukan anggota DPRD Ciputat, maka kewajiban saya seyogyanya membantu dapil-dapil yang lain, daerah-daerah lain yang bisa kita eksekusi, kita sinergikan, kita kolaborasikan, anggaran-anggaran itu bisa dimasukkan dalam pembahasan dan tata kelola di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mungkin itu Pak ya, bisa cukup jelas Pak ya, Pak Ujang ya. Mohon bersabar karena memang hari ini ya, kalau tahun-tahun terakhir ini semuanya sibuk sendiri-sendiri Pak Ujang. Yang dewannya kunker mulu. Saya kemarin mampir ke kantor dewan kagak ada orang, sepi, ada cuma satpam doang. Kira-kira begitu. Baik, bagaimana Pak Ujang? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Andi. Terima kasih juga Pak Haji Rosli sudah mendampingi dan memberikan pertanyaan. Demikianlah sesi tukar pendapat atau pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Andi Wibowo, Esos MSI. Untuk itu berakhirnya sesi ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.